Hai sahabat religi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kembali kita bertemu dalam podcast Gemar Papeda di Kementerian Agama Provinsi Papua Barat. Pada kesempatan ini saya Pandai Nyoman Puraka akan menjadi host dari narasumber kita. Setelah hadir narasumber kita di sebelah, Bapak Pembimas Hindu, yaitu Bapak Gusti Ngurah Swardano. Halo Pak. Swastiastu. Gimana kabar Pak? Astungkara baik. Baik. Nah, pada kesempatan ini dalam agama Hindu ada program Bisma, Bincang Santai Permasalahan Umat, yang didikasi oleh kebetulan Bapak sendiri, sehingga Bapak pas sebagai narasumber hari ini. Bincang Santai Permasalahan Umat. Dan pada saat ini kita akan membahas tentang isu, ya bisa bilang meresahkan juga ya Pak ya, tapi karena istilahnya karena mendengar dari luar kita tuh sepertinya tidak pas, harus mendengar dari pakarnya langsung, dari umat Hindu langsung. Kenapa? Seperti kita dengar menjadi perbincangan sehingga pada saat ini kita mengambil tema itu ritual Hindu adalah sebuah keborosan. Benarkah itu? Nah, itu akan kita bahas nanti ya, teman-teman. Tetap standby. Kalau ingin tahu, kita ikuti dalam podcast saya ini beliau sebagai narasumbernya. Sebelum saya bertanya-tanya kepada Bapak, mari kita hari ini kita berbincang santai. Mungkin beberapa hal menjadi pertanyaan yang sangat lumrah dan sangat familiar di khalayak umum. Dalam ajaran agama Hindu tuh ada 3 dasar, ada 3 filsafat dasarnya itu yang disebut dengan tatwa, susila, dan upacara. Nah, pada saat hari ini, pada pertemuan ini, kita membahas tentang upacara. Lebih dikenal di kalangan umat Hindu Dharma Nusantara ini dengan nama yadnya. Nah, yadnya ini menjadi pertanyaan dan menjadi hal yang memang sangat unik di setiap, terutama kita di Indonesia. Itu seringkali pertanyaan yang saya dapat di perjalanan dan bergaul dengan teman-teman itu adalah kenapa mesti ada upacara? Kenapa mesti ada yadnya dalam agama Hindu? Padahal Tuhan itu kan maha segalanya. Beliau tidak membutuhkan hal-hal seperti itu. Beliau sudah mencukupi diri beliau. Tapi kenapa Bapak bisa yadnya itu harus dilaksanakan? Baik, terima kasih Mas Prabu. Yes, siap. Pada kesempatan yang baik ini pemirsa, jadi sebelum saya menjelaskan terkait dengan dasar atau landasan yadnya, tadi disinggung itu Bisma. Bisma itu adalah bincang santai permasalahan umat, di mana program itu sengaja kita luncurkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat, kan begitu. Kemudian memberikan inspirasi sehingga permasalahan-permasalahan di masyarakat khususnya di lingkungan umat Hindu itu ada solusi-solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Jadi Bisma ini kita buat langsung terjun kepada masyarakat, begitu Mas Prabu. Kita berarti Bapak turun langsung ke lapangan. Bertemu dengan umat sedharma, biar apa keresahan dari umat ini bisa ditanyakan secara langsung. Ya, kita langsung berdialog, namanya Dharma Tula kalau Dharma Tula, ya. Berdialog dengan umat, kalau ada saran kritik terkait dengan program-program kita terima di kesempatan itu. Nah, di dalam podcast ini, dalam podcast Gemar Papeda juga kita menyampaikan program Bisma itu karena kita kan berbicara tentang permasalahan umat, kan gitu. Luar biasa Pak, ini kan program yang kayaknya ini program baru kali ini yang langsung menyentuh kepada umat Hindu ya, terutama kita di Papua Barat ya. Ini langsung turun ke lapangan seperti ini, sangat luar biasa. Karena ini kan kita mengacu kepada asta prioritas Kementerian Agama dalam temanya Kemenak Berdampak. Jadi kita sengaja meluncurkan program-program yang memang langsung menyentuh kepada masyarakat. Salah satunya Bisma. Gitu. Kemudian berikutnya dari pertanyaan Mas Prabu, kenapa kita beryadnya begitu ya? Kan artinya Tuhan ini sudah memiliki semua. Segalanya Pak. Ya itu kan persembahan. Ya, persembahan. Apa yang bisa kita persembahkan sementara Tuhan itu yang memiliki. Memiliki. Kan? Nah begini, di
sesuai dengan tri kerangka dasar agama Hindu itu kan ada tatwa, Tatwa, susila, dan upaka. acara. Ya. Tatwa itu bagaimana umat Hindu memahami betul tentang makna filosofi ajaran agama. Kemudian setelah umat Hindu memahami ajaran agama itu tidak terlepas dari susila. Bagaimana kita harus mampu berperilaku yang baik, menjadi manusia yang baik. Sebagai seorang idealisnya manusia itu bagaimana? Nah, itu di ajaran susila. Dan yang terakhir itu ada acara atau upacara. Apa itu upacara? Upacara adalah segala bentuk ritual atau tradisi-tradisi yang sudah kita terima sebagai wujud srada bakti atau syukur kita ke hadapan Tuhan. Kenapa harus begitu? Nah, di dalam agama Hindu ada yang disebut dengan Trirenam. Bahwa di agama Hindu itu memiliki tri itu tiga. Renam itu hutang. Jadi kita yang lahir ke dunia ini sudah langsung membawa hutang. Begitu. Jadi kita dari baru lahir sudah berhutang. Sudah berhutang. Dan tidak heran kalau zaman sekarang mereka ke bank ya Pak ya. Betul. Wajar karena tapi hanya beda orientasi. Kalau yang ke bank dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tapi kalau Trirenam ini sudah menjadi kewajiban. Wajib setiap umat Hindu berhutang. Kenapa? Ada 3 hutang yang kita miliki menurut ajaran agama Hindu. Yang pertama disebut dengan Dewa Renam. Yaitu hutang kepada para dewa, kepada makhluk yang kita identik dengan manifestasi Tuhan, para dewa, para dewi begitu. Kemudian yang kedua ada disebut dengan Pitra Renam. Hutang kita kepada orang tua, kepada leluhur itu. Kemudian yang terakhir ada Resi Renam. Hutang kita kepada orang-orang suci, pada guru-guru suci. Kenapa kita memiliki hutang pertama kepada para dewa atau Tuhan sendiri? Kemudian di dalam Bhagavad Gita dinyatakan bahwa pada saat penciptaan Prajapati bersabda, dengan ini akan berkembang dan akan menjadi kamaduk, akan memenuhi segala keinginan. Jadi Tuhan menciptakan manusia, seluruh makhluk yang ada di dunia ini adalah untuk saling mengisi, saling menghidupi, saling melengkapi. Dan Tuhan sudah memberikan semua fasilitas yang terbaik kepada kita. Nah, maka dari itu, makanya kita memiliki hutang tersebut. Begitu. Kemudian ada yang disebut dengan Pitra Renam. Kenapa kita memiliki hutang kepada orang tua? Sudah jelas. Karena kita lahir tanpa andil, tanpa jasa orang tua, kita tidak mungkin ada di dunia ini. Karena mereka penuh perjuangan dari melahirkan, kemudian dari membesarkan, mendidik. Nah, itu yang membuat kita ini memiliki hutang. Kemudian hutang yang ketiga Resi Renam, karena kita di dalam kehidupan ini pasti mengenyam pendidikan, baik itu pendidikan agama, pendidikan sosial kemasyarakatan, itu ada guru-guru atau tokoh-tokoh yang kita anggap memiliki jasa besar sehingga membentuk kepribadian kita. Nah, dari kesadaran hutang itulah baru bagaimana umat Hindu diajarkan untuk namanya hutang kan harus dibayar. Ya, Pak. Kalau tidak dibayar nanti terus akan menumpuk hutang ini. Jadi yadnya adalah salah satu bentuk kewajiban yang harus dilakukan umat Hindu untuk menyeberangi penderitaan di dunia ini. Pertama, ya dewa renamnya itu atau hutang kepada dewa dibayar dengan cara dewayatnya, persembahan kepada para dewa. Kemudian ada yang disebut dengan butayatnya, persembahan kepada para buta atau makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita. Kemudian ada Pitra Renam. Pitra Renam itu hutang kepada orang tua, leluhur yang sudah mewariskan segala macam kepada kita ini dibayar dengan Pitrayatnya, kemudian Manusayatnya. Nah Pak, dari penjelasan Bapak itu, yatnya itu berarti begitu penting ya Pak. Tapi sangat penting. Dari Trirena itu, ada tadi penjelasan persembahkan kepada para buta. Atau itu makhluk-makhluk di bawah kita. Nah itu kadang-kadang menjadi persepsi di luar tuh, kadang menjadi salah pengertian Bapak. Ya. Kenapa kita harus mempersembahkan kepada para buta ini? Kalau kita mempersembahkan kepada Tuhan kan kelar. Artinya semua dipuaskan. Kenapa para buta harus juga kita kasih persembahan? Nah, itu kadang-kadang menjadi pertanyaan juga di masyarakat umum. Yatnya kalau secara keseluruhan kita lihat adalah sebuah harmonisasi kehidupan bagi umat Hindu.
Makanya lambang agama Hindu itu swastika. Swastika. Garis vertikal dan horizontal, kan begitu. Oh, itu ya. kita berada di tengah, itu berarti keseimbangan dan harmoni. Kerukunan kita harus membina kehidupan yang baik, yang rukun di dunia ini dengan cara beriatnya, berkorban suci. Maka kalau vertikal kan udah jelas, kalau ke atas persembahan kita kepada Tuhan sebagai wujud syukur, sebagai pemujaan. Kan begitu. Tapi kalau ke bawah, garis yang ke bawah itu kepada para bukta dan sebagainya, bukan sebagai pemujaan, tapi penghormatan. Berarti istilahnya sebagai ucapan terima kasih ya. Istilah kita tinggal bertetangga lah Pak ya. Iya. Bertetangga kita dengan mereka, walaupun tidak kasat mata, tapi tetap kita menghormati mereka ya. Ya contoh sederhana para buta, kita menjaga lingkungan, kemudian atau menjaga hewan ternak kita. Itu kan buta juga tuh. Ya. Bagaimana mereka membutuhkan makanan. Dan kita pada saat memasak kan pasti mengisi kehidupan kita, ingat kita lapar, dan bagaimana makhluk yang lain kan lapar juga. Kita pelihara anjing di rumah, pasti kita berikan. Nah itu juga ayatnya kepada para buta. Kalau mereka kita sayangi, otomatis mereka akan menyayangi kita. Makanya pentingnya harmoni. Harmoni itu kan saling mengasihi, saling menyayangi. Nah barulah kita sebagai Hindu seutuhnya kalau acara yang tadi itu terlaksana. Kita memuja Tuhan, menghormati kepada seluruh makhluk yang lain. Makhluk saja yang kita arti seperti itu kita hormati, tumbuhan kita hormati dengan adanya tumpuk wariga kan gitu. Apalagi manusia yang sesama kita, yang memiliki jiwa, pasti akan kita hormati juga. Memang ajaran Nusantara, Hindu Nusantara ini sangat luar biasa. Tetapi Bapak, kita masuk ke pertanyaan berikut ini. Di kalangan masyarakat seperti kita kembali ke tema kita sekarang ini, di masyarakat itu menyebar, agama Hindu itu melakukan jihadnya seolah-olah jihadnya itu mahal. Artinya mereka kita bilang bersaing melakukan jihadnya mahal tanpa memikirkan dampaknya kepada masyarakat. Hal-hal itu sering kita dengar di masyarakat itu, sehingga itu menjadi jadikan senjata untuk mendiskreditkan Hindu atau segala macam Bapak. Padahal kalau kita tahu di lapangan tidak seperti itu. Mungkin lebih lugasnya Bapak bisa memberikan penjelasan kenapa jihadnya itu kelihatan sepertinya mahal. Iya, itu kan anggap sebagai stigma masyarakat atau opini dari kelompok masyarakat yang tentu pada kesempatan ini harus kita beri penjelasan, kan begitu. Kenapa memang ada anggapan jihadnya itu mahal, jihadnya itu pemborosan, kan begitu. Karena begini, menurut Bhagavad Gita kan begitu. Dalam bab 9 sloka 26, di sana Sri Krishna menyatakan patram puspam palam toyem yome bhaktiya prayasyati tad aham bhakti upahritam. Jadi sesungguhnya orang mempersembahkan daun, bunga, buah, sebiji pun kan begitu. Dengan cinta bakti, maka itulah yang aku terima. Jadi Tuhan sudah menyatakan standar sebagai persembahan kepada Tuhan itu bukan sesuatu yang wah. Sesuatu yang sederhana akan beliau terima apabila kita landasi dengan srada bakti, dengan ketulusan, keikhlasan. Kemudian di dalam Manawadharma Sastra bab 10 sloka 7 di sana dinyatakan bahwa di dalam melakukan jihadnya hendaknya kita memiliki 5 pertimbangan. Jadi di dalam beriadnya kita harus menimbang nih 5 hal ini sebelum beriadnya. Itu ada iksa itu artinya tujuan bersama jika jihadnya itu dilakukan oleh kelompok. Jadi apa sebenarnya tujuan dari pelaksanaan itu? Itu yang disamakan persepsinya dulu. Kemudian yang kedua baru sakti. Sakti itu artinya kemampuan. Setelah punya tujuan, baru kita mengukur kemampuan itu. Kira-kira kemampuan atau dananya seberapa. Sehingga bisa menentukan sejauh atau sebesar apa upacara yang akan dilakukan. Kemudian ada desa tempat. Jika tempat itu menjadi tempat pelaksanaan, maka sudah sesuai nggak dengan tradisi yang sudah dilaksanakan? Bukan hal yang baru. Kalau hal yang baru, apakah ini sesuai dengan sastra? Kan begitu. Jadi iksa, sakti, desa, kala itu waktu. Jadi di dalam beriadnya sangat penting kalau mempertimbangkan waktu pelaksanaan. Jadi sesuai harus dengan sastra-sastra suci. Kemudian tatwa otomatis sastra-sastra suci sebagai landasan. Nah jika upacara yang dilakukan tadi
sudah dilandaskan dengan sesuai dengan ajaran bahwa kita ketulusan, keikhlasan, maka otomatis tidak ada paksaan. Tidak Kan ada begitu. paksaan, Karena iya. murni memang niat suci. Memang arti yadnya itu sendiri kan korban suci yang tulus ikhlas ya Bapak ya. Memang Iya. harus dilandasi dan keikhlasan. Nah, kemudian yang penting ini kan saktinya. Sakti. Jadi harus mengukur Kemampuan. kemampuan. Iya, kemampuan. Jadi yang mengidentikan yadnya itu sebuah pemborosan, mungkin mahal kan begitu. Karena mereka tidak mengukur standar kemampuan mereka. Iya. Umpama punya kemampuannya 10 begitu, tapi karena gengsi, karena ingin dinyatakan mampu dan sebagainya, jadi melakukan standar upacara yang 20. Nah, kan otomatis minus lagi 10 nih. Nah, menurut Bapak, kalau memang seperti itu, namanya juga kita manusia ya Pak ya. Ya. Manusia itu ada memang, ya saya ingin kelihatan. Nah, bagaimana menurut Bapak itu yadnya yang mereka lakukan itu? Apakah ada mungkin tingkatan atau apa sehingga yadnya itu bisa mencapai kesempurnaan seperti itu Bapak? Ya, nah itu kan sudah memasuki kalau nilai-nilai yadnya itu sendiri ya. Jadi kalau di dalam Bhagavad Gita bab 17 itu sloka 11, 12 dan 13 itu sudah dinyatakan tentang jenis-jenis yadnya itu pengelompokannya kemana. Itu sesuai dengan pelaksanaan. Sesuai dengan pelaksanaan di lapangan. Di dalam bab 17 sloka 11 itu yang pertama dinyatakan bahwa apabila suatu yadnya atau persembahan yang dilakukan sudah sesuai dengan landasan sastra tanpa mengharapkan hasil, maka dinyatakan bahwa yadnya itu bersifat satwika. Satwika. Maka kita sebagai agama Hindu ini kan tujuannya adalah yadnya yang satwika. Jadi yadnya yang memang sesuai dengan sastra-sastra suci, sesuai dengan ajaran suci, tanpa mengharapkan buah atau pahala, artinya itu murni sebagai keikhlasan serada bakti kita kepada Tuhan. Begitu. Kemudian yang kedua, di dalam sloka yang ke-12 itu dinyatakan bahwa apabila yadnya atau korban suci yang dilakukan untuk mengharapkan pahala atau buah dan dilakukan untuk pamer. Oh, supaya istilahnya kita bikin yadnya tuh, saya ini bisa bikin begini, kamu bagaimana? Itu kan biasanya mengedepankan gengsi mereka. Sering, ini harusnya habis sekian, mereka naikkan 2 kali lipat supaya kami mampu ini. Iya, kadang-kadang kan memang di masyarakat begitu, kemarin si A bikin begini, kita bikin begini, malu nanti. Itu Pak. Begitu. Nah, kalau berpikirnya seperti itu digolongkan sebagai yadnya yang rajasika. Rajasika karena dikuasai oleh sifat rajas. Kemudian yang sloka ke-13 dinyatakan apabila persembahan yang dilakukan tanpa berdasarkan sastra, begitu. Kemudian tidak adanya makanan yang dibagi-bagi, kemudian yang dilakukan itu hanya sekedar saja sebagai angin lalu begitu, tidak penting. Maka nilainya yadnya tersebut dinyatakan sebagai yadnya yang tamasika. Tidak sesuai dengan ajaran sastra. Nah, berdasarkan dari pelaksanaan yadnya dari sifat-sifatnya satwa rajas tamas tadi, maka tentu sebagai umat Hindu agar yadnya itu bukan sebuah pemborosan, bukan sebuah hal yang berat dilakukan, maka landasan-landasan yadnya harus benar-benar dipahami oleh umat. Bahwa inti dari yadnya itu adalah bentuk cinta kasih kita kepada Tuhan, sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan, dan yadnya yang dilakukan harus sesuai dengan kemampuan. Kemampuannya berarti memang sangat berhubungan ya Pak ya? Tadi tingkat yadnya satwa, rajas, tamas, itu sangat erat sekali hubungan dengan iksa, sakti, dan itu ya. Kalau memang itu kita sudah laksanakan, tidak ada beban sebenarnya Pak. Harusnya tidak ada beban karena setelah yadnya dilakukan yang menjadi tolak ukur kalau berdasarkan hukum agama Hindu yang terakhir itu atmanastuti. Adanya rasa bahagia, adanya rasa puas, adanya rasa tenang, damai. Nah, itu baru berhasil yadnya itu. Tapi kalau orientasinya sebuah pemborosan berat, maka yakin jangankan damai,
selesai beriatnya bisa jadi perang saudara kan, atau ribut-ribut dalam keluarga. Kayak drama gong tuh Pak ya. Ya, seperti Dia itu. bilang begini, habis ini LPD masih Ya. masih LPD masih menunggu ini habis Ya, acara yang karena gitu. melakukan di luar kemampuan Iya. otomatis selesai beriatnya bukannya kita merasa aman, tapi utang sudah menunggu. Begitu. Ini cara membayarnya bagaimana? Iya, Melakukan yadnya harusnya menyelesaikan permasalahan, tapi beriatnya malah menimbulkan masalah baru. Ya. Sangat luar biasa. Tapi memang di lapangan memang seperti itu, Pak. Kita lihat itu sehingga ini menjadi stigma di masyarakat itu dilihat orang takut akhirnya memang perlu disosialisasikan, Pak, menurut Tiang. Itu memang perlu disosialisasikan dari mana urutan itu kenapa harus yadnya begini, kenapa begini. Mereka itu kadang-kadang karena ketakutan, merasa bertanya, tapi cara bertanyanya mungkin tidak pas, sehingga dikasihlah pengertian, oh kamu ada upacara apa, umpama 3 bulanan, Pak. Oh, bikin banten ini saja, mungkin penghabisnya tidak banyak, mungkin 15 juta, begitu istilahnya. Ya kita sebut saya segala macam, tapi akhirnya karena kemampuan dia bingung, Pak, apa harus saya lakukan gitu. Jadi dia tidak tahu yadnya itu bagaimana, dia hanya mungkin tahunya tingkatnya mungkin sebatas pejati. Ya. Itu yang kadang-kadang. Maka dari itu momen-momen seperti ini, kemudian peran-peran para penyuluh agama, tokoh lembaga, tokoh masyarakat itu memberikan penjelasan kepada masyarakat, atau masyarakat ditumbuh kembangkan bagaimana kesadaran mereka untuk tumbuh literasi agamanya, keagamaannya, sehingga hal-hal yang seharusnya tidak terjadi begitu dari stigma dan sebagainya yang ada di masyarakat, kita mampu memberikan pendidikan yang tepat kepada masyarakat sehingga pelaksanaan keagamaan, ajaran agama benar-benar sampai ke akar rumput, sehingga masyarakat benar-benar merasakan, oh ini loh sebenarnya tujuan yadnya, bukan seperti yadnya yang berat dan sebagainya. Karena kan tanpa pengetahuan yang baik, yang lengkap, kemudian peran serta dari tokoh agama, maka apapun program-program, umpama contoh kita dari Kementerian Agama, khusus dalam tema Kemenak Berdampak, salah satu peran kita sebenarnya juga memberikan kesadaran pendidikan kepada masyarakat. Gitu. Supaya mereka tuh tidak termakan stigma yang di luar, dibilang yadnya itu mahal, sebenarnya tidak begitu ya teman-teman semua, sebenarnya tidak seperti itu. Jadi tergantung dari kita akan mempunyai istilahnya orang tua ya Pak ya, karena kalau pengalaman Tiang sendiri Pak, kalau kita lihat orang-orang tua yang zaman kita kecil dulu tuh, habis mereka melakukan yadnya tuh memang yang kita rasa kegembiraan, adanya prasadam itu dinikmati bersama, bahkan prasadamnya itu bagaimana caranya tidak ada sama sekali yang terbuang. Dulu tuh orang tua kita mengolahnya segala macam begitu. Tapi kita sekarang dengan kita di rantauan, jadi dari berbagai macam daerah, kadang-kadang bingung karena kita mempunyai adat istiadat masing-masing gitu. Dan antara bingung kita di rantauan seperti apa, sehingga sosialisasi seperti ini memang sangat bagus sekali. Jadi saya mengapresiasi program Bisma ini Bapak. Program Bisma ini sangat luar biasa karena kita bisa langsung ketemu dengan masyarakat, sehingga masyarakat tuh bisa merasakan, oh dulu saya bicara begini nggak didengar, itu istilahnya. Ya, luar biasa sih program Bisma ini menurut Tiang. Jadi dari pernah Tiang dengar itu kan dari yadnya yang ada yang di bawah, ada yang menengah, Nista Madya Utama itu kan dibagi lagi ya Pak ya. Seharusnya umat tahu dengan hal itu ya. Itu dari yadnya secara garis besarnya, umpama Nista Madya Utama, itu masing-masing Nista Madya Utama dibagi 3. Dibagi 3 lagi. Nistaning Nista, Nistaning Madya, Nistaning Utama. Kemudian naik kita ke Madya, Madyaning Nista, Madyaning Madya, Madyaning Utama. Kemudian tingkatan utama dibagi lagi, Utamaning Nista, Utamaning Madya, Utamaning Utama. Jadi pilihannya diserahkan kepada masyarakat. Kemampuan Anda sejauh mana, keikhlasannya sejauh mana. Karena sudah jelas kita memegang teguh sesuai dengan sabda Bhagavad Gita bab 9 sloka 26 itu. Hal yang sederhana, patram puspam palam toyam, itu beliau terima, apalagi lebih kita mampu bisa persembahkan. Yang penting yang susah itu bukan besar kecilnya menjadi permasalahan, tapi
kadar ketulusan kita ini yang susah diukur kan. Iya. Kita tidak bisa membanding persembahan bunga seseorang dengan persembahan umpama uang 1 M gitu umpama dijadikan sebagai persembahan. Mana yang lebih tinggi? Kalau kita melihat secara kasat mata, secara manusia mungkin nominalnya kita lihat lebih besar. Tapi bagi Tuhan di dalam sloka tadi udah dijelas siapapun yang mempersembahkan dengan niat tulus ikhlasnya. Begitu. Jadi Itu yang diterima. Begitu. Dasarnya ya ikhlasnya Pak ya. Semua itu pasti ada jalan keluarnya istilahnya Pak ya. Kalau kita ada pembicaraan, kita punya nabe, kita punya pemangku, itu harus kita harus berani speak up ya Pak ya. Makanya di dalam beriadnya itu kan penting sekali Trimanggaleng Yadnya ini selalu berkolaborasi. Trimanggaleng Yadnya adalah satu sang yajemana, yaitu yang akan memiliki upacara atau yang menyelenggarakan acara, bisa itu person atau perorangan, atau bisa juga kelompok Banjar dan sebagainya, desa adat, yaitu sang yajemana. Jadi sang yajemana nanti berkoordinasi dengan sang tapeni atau sang sarati sebagai pembentuk kedua. Berarti sang tapeni sang sarati ini akan menerima perintah dari sang yajemana. Oh, apa saja yang harus saya siapkan, apa yang harus dibuat. Ini sang yajemana atau yang punya acara sudah mengukur nih kemampuannya sejauh mana. Dari mana bisa memperoleh apa yang harus dibuat? Nah, ini berkoordinasi lagi dengan sang sadaka atau seseorang yang akan memimpin, itu bisa pandita atau pinandita atau pemangku yang akan memimpin acara itu. Jadi 3 aspek ini harus saling berkoordinasi, berkolaborasi sehingga yadnya yang benar-benar satwika itu dapat terwujud. Tidak bisa sang yajemana berjalan sendiri, sarati berjalan sendiri, kemudian sang sadaka atau pinandita berjalan sendiri, sehingga tidak ketemu nih upacara yang idealnya yang kita harapkan itu, upacara yang suci, yang penuh dengan ketulusan itu, sehingga sesuai dengan sastra-sastra. Ini kan penting ini, kolaborasi 3 aspek ini, begitu. Sangat luar biasa sekali memang. agak ini memang kalau kita tidak urutkan mempelajari agama ini dari dasar ini memang agak bingung karena biasa kita mendengarnya sepanggal-sepanggal. Sepanggal-sepanggal dari luar dan itu juga bisa dipotong-potong sama teman-teman. Ah, dulu si A bilang begini kok, gak apa-apa gitu. Akhirnya kita nih padahal dalam agama Hindu kita diajarkan catur guru segala macam, tapi kenapa ya kita itu kayak ingin bertemu dengan orang yang lebih tua itu sungkan ya, kenapa lebih begitu ya? Ya sungkan untuk bertanya gitu. Padahal kalau bertanya kita akan mendapatkan solusinya, Pak ya. Tidak. Kalau yadnya itu memang tidak seperti apa orang bilang mahal lah segala macam. Mungkin menurut Bapak gitu kan? Tadi sudah dijelaskan bahwa mahal dan sebagainya tergantung perspektif orang karena kesalahan cara pandang, karena salah mendengar, salah belajar, begitu. Tapi kalau kita sudah mengacu kepada Bhagavad Gita tadi, Manawa Dharma Sastra, harusnya anggapan yadnya itu mahal, yadnya itu boros, yadnya itu susah, harusnya sudah tidak ada lagi. Karena semua tergantung ketulusan, semua tergantung kemampuan. Jadi kita yang mengukur diri kita itu mampu sejauh mana, bukan kita beriadnya atas kacamata orang lain, kan begitu? Kan seringnya begitu. Orang beriadnya sesuai dengan kacamata orang lain. Oh, yadnya yang bagus itu ini, harusnya besarnya segini. Tapi jika kemampuan kita tidak cukup, tidak mencapai, harusnya jangan dilakukan. Seberapa kemampuan kita, segitulah dilakukan yadnya itu. Gitu. Sangat luar biasa penjelasan, sangat menarik sekali. Sampai saya sendiri pun terlalu terbawa jadinya. Juga program Bisma ini Pak, sangat luar biasa. Jadi sesuai dengan dari program Kementerian Agama itu sangat berdampak. Ada di Kementerian itu kan ada Astaprotas Pak. Di Kementerian Agama itu Asta Prioritas Kementerian Agama. Dan menurut saya artinya tradisi-tradisi, acara-acara yang kita lakukan khususnya di agama Hindu itu sangat sesuai dengan Asta Prioritas Kementerian Agama. Karena
pertama dari asta prioritas itu adalah kerukunan dan cinta kemanusiaan. Iya. Kan begitu. Wasudewa Kutumbakam itu Ya, juga. Wasudewa Kutumbakam. Pertama, kerukunan dan cinta kemanusiaan. Di dalam yadnya itu adalah salah satu unsur, hanya salah satu nih, karena Iya. banyak unsur yang lain kan. Yadnya itu salah satu mengedepankan unsur mencintai sesama. Kenapa? Di dalam yadnya itu kan di sastranya, di Bhagavad Gita tadi udah jelaskan, harus ada makanan yang dibagikan kepada sesama. Itu sebagai wujud cinta bakti kepada sesama. Jadi di dalam program cinta kemanusiaan itu juga dalam beryadnya kita sebagai wujud kita cinta kepada sesama. Cinta kepada lingkungan juga iya. Dalam program itu disebut ekoteologi. Ekoteologi. Kita juga mempunyai ajaran yang namanya Trihita Karana ya Pak ya. Trihita Karana. Iya, sangat berhubungan sekali ya. Sangat erat. Maka jika umat Hindu melakukan yadnya dengan baik, maka Trihita Karana sudah berjalan kan begitu. Hubungan kita akan baik, hubungan kita secara pribadi dan mungkin sebagai umat Hindu kepada Tuhan sebagai pencipta alam semesta kan begitu. Trihita Karana. Kemudian yang kedua, pawongannya kita akan menjaga keharmonisan hidup sesama manusia. Kemudian yang terakhir, palemahan, kita menjaga hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Sesuai dengan ekoteologi bagaimana paham-paham keagamaan yang ada di Indonesia diajak bersama-sama nih untuk menjaga lingkungan, merawat lingkungan supaya ada program di ekoteologi itu ASRI namanya sekarang. ASRI. Aman, sejuk, rindang, indah. Jadi kita membuat lingkungan Kementerian Agama, tempat-tempat kita bekerja dimanapun, paman lingkungan pura juga kita jaga menjadi tempat yang asri. Itu juga sebagai bentuk dukungan ekoteologi. Kita menghormati lingkungan. Kalau di dalam agama Hindu sebagai bagian dari Trihita Karana yaitu palemahan. Kita menjaga, merawat lingkungan untuk selalu baik. Karena kalau lingkungan kita jaga, maka lingkungan juga akan menjaga kita. Maka sesama kita hormati, kita jaga, maka teman-teman sesama juga akan menghormati, mengasihi kita. Seperti sangat tertata ya Pak ya. Dalam ajaran agama Hindu itu seperti sangat tertata bagaimana sebenarnya kita sudah diajarkan dari sejak dulu tuh menjaga keseimbangan itu ya Pak ya. Sehingga kalau itu kita lupakan, beliau akan menegur kita mungkin dengan adanya musibah segala macam. Tapi manusia ini maunya yang instan-instan, makanya agak sulit sekali untuk ini. Mungkin ada kita ini yang lebih tahu memang harus disuarakan bagaimana caranya asta prioritas ini, ekoteologi ini menjaga alam ini supaya kalau kita di Papua bilang kita jaga alam, alam jaga kita seperti itu. Sangat luar biasa sekali. Jadi untuk kalau kita mau bahas cerita panjang lebar lagi Bapak saya rasa tidak akan selesai-selesai. Karena ajaran agama ini saya tahu begitu luasnya sekali. Ini baru kita berbicara tentang yadnya saja sudah sedemikian rupa tidak akan bisa lepas. Mungkin kalau kita kulik lagi lebih dalam akan mendapatkan pembelajaran yang baru. Jadi pertemuan kita mungkin cukup sampai di sini. Bapak terima kasih banyak atas pencerahannya tadi itu sangat luar biasa. Dan teman-teman tetaplah standby kalau ingin mendapatkan kabar-kabar yang lebih lanjut tentang Kementerian Agama Provinsi Papua Barat. Ingat-ingat mampir di podcast Kementerian Agama Provinsi Papua Barat. Tanpa mengurangi rasa hormat, kita tutup sampai di sini. Saya sebagai umat yang beragama, saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan, namo buddhaya.